Nggak ada itu semua. Siapa? Baru summal hakimu, baru kemudian hakim. Yuzawwiju inda faqdil awliya minan nasabi wal wala'i. Dan hakim ini yang menikahkan ketika lanjut di dalam proses pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat pernikahan kemarin sudah dibahas, termasuk kemudian salah satu syarat sahnya nikah itu adanya seorang wali. Ya, ada berbagai pertanyaan kemarin berkaitan dengan wali. Maka kita teruskan, kita lanjutkan di dalam proses runtutan urutan wali ketika kita akan menikahkan. Ini wajib bagi siapa? Bagi seorang bapak atau orang tua yang punya anak perempuan. Kalau laki-laki mah umpama datang dewek ya nggak pakai wali, sebetulnya sah-sah saja boleh. Tetapi yang paling khusus adalah buat siapa? Buat perempuan. Makanya jangan heran. Pos 1 di sini, pos 2 belah sono. Datang dewek gitu kan, nikah dewek, tahu-tahu ketahuan udah kagak ada. Datang ke rumahnya ini siapa? Lah ini bini yang ono. Biasanya banyak kayak begitu tuh. Ya, benar nggak? Kenapa? Karena kalau laki-laki mah bebas bahasa, tetapi nggak boleh begitu juga. Ya. Dalam arti kalau kita ya sanggup, kalau kita mampu dalam berbagai hal, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya, baik lahir ya maupun batinnya, maka silakan. Ya nggak nyuruh ini memang nggak. Bagaimana runtutan wali? Wa aulal wulati ay ahakul auliya bitazwij. Paling utama seseorang yang jadi wali, ai ahakul auliya bitazwij, paling berhak menjadi wali ketika dalam proses suatu pernikahan. Siapa? Al-abu, nomor 1 adalah bapak dari perempuan calon pengantin wanita tersebut. Itu utama tuh. Jadi bapaknya nih, laki-laki, perempuan yang ngerantau kemana gitu kan, bapaknya masih di kampung, masih di Jawa, di Sumatera, di Padang dan lain sebagainya. Begitu mau nikah pasti pulang. Ataupun sebaliknya, bapaknya di mana ketika anaknya mau nikah pasti bapaknya nyamperin. Kenapa? Karena yang paling utama, paling berhak menjadi wali adalah orang tuanya, yaitu bapaknya. Kenapa kok harus bapak? Karena anak perempuan itu dari kecil sampai dia gede disekolahin, sampai dia kerja, ia masih dalam tanggungan bapaknya. Bahkan dijelaskan bahwa selagi anaknya itu belum nikah, orang tua kebagian. Apa kebagiannya? 1 kebagian pahala atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Terlebih lagi juga kebagian dosa, manakala anaknya melakukan berbuat kejahatan dan dosa-dosa, bapaknya, orang tuanya kebagian dosa juga. Sampai kapan? Sampai stop kalau anaknya udah nikah. Ya. Jadi orang tua benar-benar bertanggung jawab. Makanya yang paling utama menjadi wali di dalam proses pernikahan adalah bapaknya. Jadi bapaknya ini yang mengawinkan, menikahkan kepada laki-laki pilihan dari anak gadisnya. Makanya saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putriku. Kenapa? Bahasanya ada ijab qabul. Bapaknya ini menyerahkan, calon suaminya perempuan tadi menerima. Tuh, serah terima di situ istilahnya.
Maka kalau sudah serah terima, semua kelakuan yang dilakukan oleh perempuan, istrinya, itu sekarang ditanggung oleh suami. Maka kalau laki-laki mendapat dosanya dua, dosa dari dia sendiri yang dia lakukan, sama dosa istri. Istri berbuat dosa, laki kebagian. Ini serius ini. Makanya berat bagi laki-laki mah. Itu satu bininya. Bagaimana kalau bininya 4? Coba itu. Numpuk lah. Makanya kalau bininya banyak, kalau udah berani apa? Berani berbagai hal, termasuk berani menanggung dosa. Bini satu aja kagak keurusan, kok mau punya 2, 3? Hah? Ya. Ya. Satu tuh, siapa? Paling utama berhak adalah bapaknya. Kemudian summa al-jadu abul abi. Kemudian bapaknya umpama meninggal, nggak ada, yatim nih anaknya nih perempuan ini. Bagaimana, siapa yang lebih berhak? Kedua adalah al-jadu, siapa? Kakeknya. Ya, al-jadu abul abi. Kakek dari mana? Kakek dari bapaknya yang meninggal itu. Tuh, ya. Jadi bukan kakek dari jalur emaknya. Jadi harus kita ambil siapa? Kakek, tapi kakek dari jalur bapaknya. Kakek dari jalur bapaknya udah nggak ada, udah mati juga. Siapa lagi? Summa abuhu wa hakadha wa yuqaddimul aqrabu minal ajdadi alal abad. Kemudian kakeknya nggak ada. Siapa? Bapaknya kakek. Kalau masih ada. Dan kemudian inilah urutannya, yang paling dekat itulah yang diutamakan daripada saudara yang jauh. Jadi yang paling kuat adalah masalah nasab, masalah keturunan dari mana? Dari jalur bapak. Itu kuatnya luar biasa. Ya. Walaupun dari ibu juga kuat sama. Ya. Beres tuh. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakeknya kagak ada dari bapak. Siapa nih? Summa al-akhu lil abi wal ummi. Kemudian saudara sebapak seibu. Berarti bisa adiknya yang bawah, bisa kakaknya. Ya, bapaknya meninggal, oh kakeknya masih ada, walaupun dia punya, katakanlah si calon perempuan, pengantin perempuan ini dia punya kakak umpama laki-laki, tetapi jangan dipilih dulu. Kenapa? Karena kakeknya masih hidup, maka kakeklah yang menjadi wali. Jadi urutannya begitu. Kita cari yang paling terdekat, paling utama. Bapak meninggal, kakek nggak ada, bapaknya kakek ada nggak? Kalau masih ada dia. Kalau udah nggak ada yang ke atas, maka baru diambil dari saudaranya, baik itu kakak perempuan itu atau adik perempuan itu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa syarat jadi wali itu salah satunya harus sudah berakal, harus sudah balik. Dia punya adik umpama laki-laki satu-satunya tapi belum balik, usianya berapa? Baru 10 tahun, belum balik, maka nggak boleh jadi wali. Tuh. Walaupun bapak nggak ada, kakek nggak ada, bapaknya kakek udah nggak ada tuh, ada tuh siapa? Adiknya udah balik belum? Nah, nggak bisa. Jadi syarat jadi wali itu adalah dia sudah kondisinya balik. Nah, kita berbicara urutan ya, urutan. Jadi jangan kemudian bapaknya nggak ada, udah wali hakim aja. Nah, nggak bisa begitu. Diurut dulu, gitu kan? Diurut dulu berdasarkan apa? Berdasarkan nasab atau keturunan dari perempuan tersebut. Jadi jangan main ambil aja nih, bapaknya nggak ada nih, adiknya juga nggak ada, kakaknya juga nggak punya, yaudah diambil wali hakim. Nah, nggak bisa begitu. Jadi ada aturan main yang harus kita terapkan. Kemudian nggak punya saudara yang sebapak seibu. Summal akhu lil abi. Nah, umpama
saudara yang sebapak seibu nggak ada. Siapa kemudian? Summal akhulil abi, kemudian saudara laki-laki yang sebapak. Ternyata bapaknya dulu nih yang udah meninggal, posnya bininya 2 umpama, ya kan? Punya anak yang bini sebelah sono laki-laki, udah gede, udah tua, maka itu boleh dijadikan wali walaupun beda ibu. Tetapi saya katakan di awal tadi bahwa saudara keturunan nasab dari bapak itu kuat, ya. Makanya bapaknya meninggal, kakeknya udah nggak ada, bapaknya kakek nggak ada, saudara yang sebapak seibu kagak ada, nggak punya. Oh, adanya di sana istri yang sono, misalkan istri yang nomor 2 punya anak laki-laki, maka dia walaupun beda ibu dengan perempuan tadi, maka itu lebih utama dipilih untuk jadi wali, asal syaratnya sudah balik tadi. Ya, ini urutan, kita berbicara runtut, ya. Jelas ya. Kemudian ternyata bini yang ono juga dari almarhum bapaknya nggak punya anak laki-laki. Siapa yang harus kita pilih? Summa ibnul akhi lil abi wal ummi. Nah, dia dulu pernah punya kakak nih. Kemudian kakaknya meninggal, tapi kakaknya pernah punya anak. Anaknya laki-laki. Berarti bahasanya apa? Ponakan ya? Perempuan yang mau kawin ini punya kakak, udah nikah. Kakaknya mati. Anaknya kakak itu namanya siapa? Kok mama? Perempuan calon ini perempuan nih? Hah? Ayo. Hah? Kita pakai bahasa kita ada biar gampang. Jadi begini. Enggak, bukan ende. Ini anggaplah saya ini mau nikah nih, saya perempuan ya kan? Saya punya kakak laki-laki. Kakak saya itu punya anak laki-laki. Nah, anak kakak saya itu namanya apa? Ponakan kan? Jatuhnya ponakan, anaknya kakak saya. Bang Kamur punya abang, ya kan? Anaknya Bang Kamur itu siapa? Siapanya Bang Kamur? Hah? Bang Kamur punya anak, punya kakak. Kakak, ya, ponakan kan? Kakaknya Bang Kamur nih punya anak. Nah, anaknya itu namanya apa nih? Ponakan ya? Benar, ponakan. Anaknya kakak. Ponakan kan? Ponakan. Nah, jadi bukan ende. Kalau ende mah kita punya anak, betul nggak? Ya kan, anak kita nyebut kakak kita baru ende, betul nggak? Ini mah kita nih, kita dewek punya kakak, ya kan? Kakak kita punya anak. Nah, anak kakak kita itu namanya disebut dengan ponakan. Ponakan tuh. Maka di sini saudara sebapak doang juga nggak ada. Siapa yang harus dijadikan wali secara urut-urutan? Yaitu ibnul akhi lil abi wal ummi, yaitu anak dari saudara kita yang sebapak seibu. Anak kakak kita berarti keponakan kita yang laki-laki boleh jadi wali. Ponakan boleh, ya. Jadi ponakan itu boleh jadi wali ketika yang awal yang pertama tadi diurutin udah nggak ada. Bapak udah meninggal, kakeknya udah meninggal, bapaknya kakek kagak ada juga meninggal. Geser. Kemudian siapa? Saudara, kakak atau adik yang sebapak seibu. Hah? Ya. Nggak ada tuh.
Kemudian saudara sebapak nggak ada juga, baru kita ambil keponakan kita yang memang itu saudara betul-betul sebapak seibu, ya. Wa in sapula, dan terus ke bawah, ya. Nggak ada juga tuh. Siapa yang kita pilih? Summa ibnul akhilil abi, kemudian anaknya saudara kita yang sebapak doang. Tuh, almarhum bapak kita punya bini 2 umpama, ya kan? Dari bini yang kita nggak ada anak laki-laki, perempuan semua. Kemudian dari bini yang ono, bini yang nomor 2 punya anak laki-laki yang pertama meninggal, punya anak. Nah sama keponakan juga, tapi beda ibu. Keponakan beda ibu, ya. Saudara kan ya, saudara jangan musuhan. Awas lu mau bini dari ono gitu, gua kagak anggap saudara. Ya nggak bisa begitu. Namanya saudara, namanya nasab keturunan, tetap harus kita aku. Kenapa? Walaupun kita benci, tetapi secara nasab, secara keturunan itu sah. Kenapa sah? Nikahnya sah. Makanya keturunannya kuat. Yang satu bapak lain ibu. Umpama bapaknya meninggal, bini yang ini anak yang dapat warisan, bini yang ono anak yang dapat warisan juga. Ya. Jadi anaknya nggak ada juga nih. Keponakan kita nggak ada yang laki-laki, ada laki-laki tapi belum balik, udah nggak ada tuh. Siapa yang kita pilih? Summal amu asyaki, kemudian baru ini paman atau mamang yang sebapak seibu. Dari jalur mana? Dari jalur bapak ibu, berarti mamang yang sebapak seibu. Jelas ya mama ya? Mama, kalau mamang jelas ya? Jadi kita punya bapak. Bapak kita kan punya saudara tuh. Ada adanya, ada kakaknya gitu kan. Baru itu namanya ende, baru itu namanya mamang. Setelah siapa? Setelah saudara-saudara nggak ada, baru mamang kita atau ende kita yang boleh jadi wali. Jadi mamang itu boleh jadi wali. Jadi ende itu boleh jadi wali, ya. Semua itu endenya, mamanya udah nggak ada, udah meninggal. Siapa? Anaknya ende kita, anaknya mamang kita boleh jadi wali. Boleh itu, ya. Aidu kullun min huma wa insafula ala hadat tartib, dan inilah menurut secara urut-urutan yang benar, yang tertib. Jadi gitu urutan itu. Bapak, kemudian kakek, bapaknya kakek udah kagak ada, baru saudara yang sebapak seibu kagak ada, saudara sebapak kagak ada, anak yang keponakan yang memang sebapak seibu kalau nggak ada, anak ya keponakan kita yang sebapak doang nggak ada, mamang kita, ende kita nggak ada, anaknya mamang atau ende kita, itu boleh jadi wali. Jadi urutannya seperti itu, ala hadat tertib. Fa idza udimatil asobat fa idza udimatil asobat minan nasabi, jika sekiranya golongan asobah dari nasab keturunan itu nggak ada, udah nggak ada semua, bingung nyarinya, udah nggak ketemu. Keponakan apa nggak ada, mamang nggak ada, ende nggak ada semua udah tuh. Maka bagaimana jika ini nggak ada? Fal maulal mu'atikul zakaru, maka kalau sekiranya kita punya majikan yang memerdekakan kita, maka itulah majikan yang dijadikan sebagai wali. Nah, berbicara majikan, kita sekarang sudah nggak ada masalah perbudakan. Anggaplah stop sampai di sini. Kenapa? Karena namanya budak udah nggak ada. Kita udah orang merdeka semua. Kita bukan golongan budak, maka ini nggak berlaku. Ya. Nah, kita langsung ya. Nggak ada itu semua. Siapa? Baru summal hakimu, baru kemudian hakim.
Yuzawwiju inda faqdil awliya minan nasabi wal wala'i. Dan hakim ini yang menikahkan ketika tidak adanya wali dari keturunan, dari nasab atau dari orang yang memerdekakan. Nah, kita berbicaranya orang yang wali aja. Jadi walinya tadi nggak ada tuh, saudaranya nggak ada, hidupnya sebatang kara, nggak punya saudara. Maka siapa yang berlaku di sini adalah baru diserahkan kepada wali hakim. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, masih punya saudaranya, ya kan? Saudaranya nggak ada, anaknya saudara, keponakan nggak ada, cari mamangnya, cari endeknya, gitu caranya. Endeknya nggak ada, nggak tahu harus pergi kemana gitu kan, bingung nyarinya. Bagaimana? Kalau memang sudah nggak ketahuan seluk beluknya, maka baru diserahkan kepada hakim yang menikahkan perempuan tersebut. Jelas? Nah, ini urusan bapak. Ya, itulah urutan-urutan yang berkaitan dengan wali yang kemudian yang akan menikahkan seorang perempuan. Ya. Summa syara'al musannif fi bayanil khitbah. Nah, kemudian sebelum nikah itu ada proses yang namanya khitbah. Apa itu khitbah? Ngelamar. Nah, ini musannif mu'allif Syekh Abu Syuja, dia menjelaskan bahwa berkaitan dengan ngelamar nih, ya. Jadi ngelamar juga ada aturan. Ya, melamar, meminang. Apa itu al-khitbah? Wahya iltimasul khatibu minal mahbubatin nikah. Yang dimaksud dengan khitbah atau melamar itu adalah permohonan, permintaan seorang laki-laki yang datang kepada perempuan yang dituju dalam rangka untuk dinikahi. Itu namanya ngelamar. Benar gak? Kita suka sama seorang perempuan. Nah, mak, antar saya dong, datang di sono tuh di Poncol ada cewek yang saya resep gitu, saya demen. Ayo antar, datang tuh. Karena ngelamar udah kayak nikah. Ada tenda, ada dibuat apa tuh? Yang buat foto-foto tuh. Ya, embel-embelnya lah. Ya kan biayanya ngelamar karena gede juga lumayan. Ya. Tuh. Jadi tujuannya apa? Tujuannya datang ke rumah perempuan dalam rangka ingin apa? Ingin menikahinya. Jadi bermusyawarah antar dua keluarga, meminta kepastian iya atau tidak, mau atau enggak untuk melanjutkan ke jenjang proses pernikahan. Itu namanya ngelamar. Ya. Kemudian faqala, kemudian dijelaskan oleh musannif, wala yajuju ayyusarriha bi khitbatin mu'taddatin an wafatin aw talaqin ba'iin aw raj'iyyin. La yajuz, tidak diperbolehkan, ya, secara terang-terangan, secara jelas seseorang mendatangi perempuan untuk dikhitbah dalam kondisi lagi masa iddah. Iddahnya kenapa? An wafatin, baik itu masa iddah karena ditinggal oleh suaminya, autolakin atau karena ditolak bain, atau karena ditolak rojai. Umpama di Bojong Menteng nih kelurahan ada, sana tuh ada janda, Mbak Henol gitu kan, cakep gitu kan, resep gitu kan. Sedangkan dia lagi masa iddah, baru ditinggal oleh suaminya belum sebulan, kita koncong-koncong datang ke rumahnya. Hah? Belum juga iddahnya selesai datang. Nah itu nggak boleh tuh.
ataupun ditolak bain. Apa itu tolak bain? Nanti ada pembahasan berkaitan dengan tolak. Tolak bain itu apa? Tolak yang memang sudah mutlak, nggak bisa kembali lagi, udah 3 kali tolak, tetap ada masa iddah. Kita datang nggak boleh. Bahkan tolakin raj'in, perempuannya lagi ditolak raj'i. Tolak itu apa? Ditolak baru sekali, namanya tolak raj'i, yang bisa kemungkinan untuk balik lagi. Maka perempuan yang dari sedang lagi masa iddah nggak boleh kita deketi, nggak boleh kita terang-terangan ngelamar. Saya datang ngelamar ya, nah itu nggak boleh. Sampai kapan? Berkaitan dengan masa iddah itu adalah salah satu kuru, yaitu 3 kali sesucian. Ini kalau berbicara 3 kali sesucian antara perempuan itu berbeda. Kenapa? Karena begini. Hari ini perempuan ini ditolak umpama oleh lakinya ya, tolak bain. 2 hari ke depan kemudian dia haid. Jadi bahasanya 3 kali sesucian itu 3 kali setelah dia haid. Haid 1, haid 2, haid 3. Jadi begitu. Kenapa kok harus 3 kali haid? Takut begitu dia nanti langsung nikah, dia sedang lagi kondisi hamil. Kan masih ada kadang-kala istri saya kok haid tapi kok kenapa hamil. Nah itu ada kejadian seperti itu. Makanya ditunggu sampai 3 bulan, sampai 3 kali sesucian. Dalam arti kalau setiap bulan berarti haid, oh berarti benar-benar perempuan perutnya kosong. Dalam arti tidak lagi kondisi hamil. Ya. Jadi nggak boleh tuh perempuan lagi masa iddah kita lamar, kita pindah, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Kalau PDKT boleh, makanya ada pembahasannya nih ya. Maka bahasa tasrih itu jelas itu wa tasrihu ma yaqta'u birrughbati fin nikahi. Jadi bahasa jelas, bahasa sharah itu bagaimana? Seseorang yang mengungkapkan dengan tegas, menunjukkan bahwa dia pengen nikah. Dia baru sebulan ditinggal meninggal oleh lakinya, ketemu di jalan, "Neng, abang mau datang ke rumah ya, mau nikahin lo." Nah, itu nggak boleh. Terang-terangan dengan jelas mengungkapkan pengen nikahin, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Maka seperti contoh ucapan kaqoulihi lil mu'taddati uridu nikahaka. Nah, seperti contoh orang perempuan yang lagi dalam masa iddah yang tadi saya sebutkan, uridu nikahaka, uridu nikahaki, saya ingin menikahi kamu. Nah, itu nggak boleh. Sedangkan dia lagi masa iddah. Ya, jadi jangan dideketin dulu tuh. Kalau cuman PDKT boleh, tapi kalau sekedar mengungkapkan langsung, saya mau melamar, datang ke rumahmu, mau menikahimu, nah ini yang nggak boleh. Ya, apalagi tolak raj'i, belum 3 bulan, belum 3 kali sesucian, udah balik. Kan ada kemungkinan suaminya balik lagi. Namanya orang laki-laki perempuan, beda kepala, beda pemikiran, suka berantem, bener nggak? Emosi ngeluap, akhirnya ngomong tuh suaminya, ditalak akhirnya, pisah. Nah itu baru tolak sekali tuh. Ini bisa balik nih. Udah azan. Ini tolak ya. Nah ini bisa kemungkinan balik nih. Bisa, kenapa? Karena baru sekali ditolak. Selama lagi masih masa iddah boleh balik. Gitu ya. Wa yajuzu illam takunil mu'taddatu an talaqin raj'in. Tetapi dalam hal ini ya dibolehkan jika perempuannya itu bukan lagi masa iddah karena tolak raj'i. Ayu ar-ridhalaha bil khitbati, untuk apa? Untuk melakukan ucapan sindiran untuk menikahinya, untuk mengkhitbahnya. Bahasa Bang Amur tadi PDKT. Nah, itu boleh kayak gitu, PDKT deket-deket gitu kan. WA gitu kan. Neng udah makan belum gitu kan. Nah, dengan sindir-sindiran gitu. Boleh enggak boleh gitu kan? Ya.
boleh. Wa yankihuha ba'da inqidha'i iddatiha, dan diperbolehkan menikahinya setelah selesai masa iddahnya. Tuh, selesai masa iddah baru datang ke rumahnya, saya ngelamar mau nikah. Tuh. Jadi harus nunggu selesai masa iddah kalau kondisinya janda. Ini kita jarjanan ya. Wa ta'ridu ma la yaqau birrubati fin nikah bal yahtamiluha ka qaulil khatibi lil mar'ati ruba ragibin fi. Nah, jadi bahasa ta'rid itu, sindiran itu apa? Sesuatu yang tidak mengungkapkan secara langsung menunjukkan bahwa dia ingin menikahinya, tetapi hanya ihtimal. Apa itu ihtimal? Bahasa yang mirip-mirip kalau dia itu suka, senang kepada perempuan tersebut. Contoh kayak begini. Bahasa contoh di sini apa? Ruba ragibin fiki. Ternyata kamu masih banyak juga ya laki-laki yang suka sama kamu. Gitu. Termasuk yang ngomong suka, gitu. Kan sindiran dong. Dalam hati tapi saya juga suka. Nah, ini bahasa sindiran, boleh yang ini? Boleh, silakan. Asal jangan secara langsung terang-terangan saya suka sama kamu, mau melamar kamu, mau nikahi kamu. Kalau lagi masa iddah nggak boleh. Tetapi dengan bahasa sindiran diperbolehkan ya. Amal mar'atul khaliyatu min mawani'in nikah wan khidbati sabiqat wa in khidbatin sabiqatin fa yajuju khidbatuha ta'ridun wa tasrihan. Adapun perempuan yang kosong, terbebas dari hal-hal yang tercegah untuk nikah, siapa? Yaitu perempuan yang perawan ya. Kenapa? Perawan yang belum ada yang ngelamar, atau janda udah ditinggal mati lebih dari setahun, nah kan udah 2 tahun 3 tahun umpama, ditinggal lakinya udah cerai ya sekitar 2 tahunan, kan udah lama tuh. Maka kalau sudah lama begini boleh apabila ada seseorang yang ingin menkhidbahnya, baik itu dengan cara sindiran atau terang-terangan. Ini ditinggal mati sama lakinya kapan? 3 tahun yang lalu. Nah kan udah lama tuh, masa iddahnya sudah selesai, datang ke rumahnya, "Neng, saya suka sama kamu, mau ngelamar kamu." Udah ada, boleh. Boleh, silakan. Asal selesai masa iddahnya. Atau perempuan yang bercerai dengan suaminya misalkan ya, selesai masa iddahnya, boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Atau perempuan yang perawan, belum ada yang ngelamar, belum ada yang meminang, boleh. Seperti itu ya. Jadi hati-hati nih kalau kita mau suka demen sama janda, nunggu udah selesai belum masa iddahnya ya. Wan nisa wala darbaini, perempuan itu ada 2 hal, ada 2 jenis. Sayyibatin wa abkarin. Pertama ada golongan yang janda, yang kedua ada masih perawan. Sama sebetulnya laki-laki juga, ada janda, ada duda, ada perjaka. Nah, udah isya ya? Udah kali ya? Udah ada ya. Ini lanjut apa stop dulu nih? Dikit lagi ya. Watayyibu manzalat biqaratuha biwatin halalin aw haramin wal bikru aksuha. Kalau janda itu adalah perempuan yang hilang keperawanannya dengan sebab hubungan badan, baik itu dengan nikah yang halal ataupun karena melakukan perzinahan. Tuh. Jadi orang perempuan yang belum nikah tapi pernah berzina itu namanya bukan perawan lagi udah. Ya. Tetapi kalau perawan wa abkaru aksuha, yaitu sebaliknya, belum pernah dilakukan hubungan badan atau sejenisnya, dia belum pernah melakukan hubungan badan, itulah yang disebut dengan perawan ya. Ini udah ada nisa. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan akan datang. Karena ini antara janda dan perawan proses untuk nikahnya itu beda ya. Kita akan bahas
lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.